Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas Hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang analisis mengenai persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina berdasarkan ketentuan perdagangan dalam WTO. Sejarah dan fungsi WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Traktat merupakan istilah yang tepat dalam perjanjian ini. Hal itu karena traktat merupakan perjanjian yang paling formal yang mencangkup perjanjian di bidang politik dan ekonomi. Traktat dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum kepentingan yang sama. Kronologis persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina menurut fungsinya yaitu karena perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban kedua negara yaitu Indonesia dan Rusia. Hak yang timbul dari perjanjian itu adalah hak yang sudah disepakati sesuai butir-butir isi perjanjian yang diperbolehkan dan menjadi keuntungan kedua belah pihak. Kewajibannya adalah kewajiban yang diemban kedua negara untuk menaati aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian bilateral Indonesia-Rusia ini tidak diratifikasi melalui undang-undang. Lebih jelasnya, perjanjian ekonomi ini tidak diratifikasi karena tidak termasuk dalam butir-butir pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenan dengan 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2. Perubahan wilayah atau penempatan batas wilayah negara Republik Indonesia. 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara. 4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 5. Pembentukan kaidah hukum baru. 6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pada pasal 11 mengesah perjanjian internasional, materinya tidak termasuk materi bagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan dengan keputusan Presiden. Teori yang berkenan dengan kebijakan yang dilakukan ini Indonesia bekerja sama ekonomi dengan Rusia. Berdasarkan prakteknya ditinjau dari segi hukum Indonesia dalam melaksanakan perjanjian ekonomi Indonesia-Rusia pada sidang Komisi Ekonomi ke-8 mengarah pada komunisme yang lebih memperlakukan hukum internasional karena merajuk pada pengertiannya hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem, yaitu hukum pada umumnya. Dalam penerapannya, perspektif hukum kasus perjanjian investasi ekonomi Indonesia-Rusia tahun 2012, jika ditinjau dari perspektif hukum, Indonesia tidak melakukan teori transformasi karena setelah hasil kesepakatan perjanjian investasi ekonomi itu ditanda tangani kedua belah pihak, Indonesia tidak membuat undang-undang ataupun perpres meskipun isi undang-undang tersebut tidak benar-benar baru karena merupakan kelanjutan dari hasil sidang sebelumnya. Dalam kasus ini Indonesia menerapkan teori delegasi karena menurut teori delegasi aturan-aturan konstitusional hukum internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara, yaitu memberikan hak untuk menentukan 1. Kapan ketentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional. 2. Bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional. Ketentuan perjanjian ekonomi itu berlaku sejak ditandatangannya perjanjian pada SKB ke-8 dan perjanjian ekonomi telah itu dijadikan hukum nasional sejak adanya peraturan presiden yang dibuat tahun sebelumnya. Contoh pada peraturan presiden nomor 7 tahun 2009. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.